barang haram yang dari zakat yang tidak dikeluarkan itu lebih berbahaya karena nggak sadar dianggap uangnya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab zakat. Ya, sekali lagi saya sampaikan apa yang pernah dulu saya sampaikan pas ngaji bab zakat itu, siapa yang paham bab zakat. Tapi orang detail itu sebuah angel yang agak sulit. Siapa yang paham bab zakat insya Allah tidak akan disentuh namanya fakir. Jalur itu angel. Gak ada jalur lain yang bisa terhindar dari fikir. Akeh termasuk gak turu isu. Sampai wis paham zakat ora paham, gawe turu isu. Subuh telat. Itu termasuk sebab fikir numpuk nih sampai. Kerja ini buat gak suge-suge ya. Sekarang semoga boleh toreko liane. Iki ana toreko sing gampang sing insyaallah dengan bisa. Siapa yang mendoakan orang tuanya 3 kali setiap baca sholat, bayi langsung nyebut dengan Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dibaca 3 kali setiap baca sholat. Ini insyaallah juga termasuk terhindar dari fikir dan dihitung orang yang berbuat baik pada orang. Itu cocok masuk ya. Kalau gampang, bab zakat, stres sampai. Tapi ya tetap saya sampaikan, karena ini materinya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin ada 2-3 pertemuan yang nanti saya jumlah nisab ketentuan-ketentuan yang kalau hanya menggunakan penglihatan mesti lupa. Nah, nanti saya share atau cari di link jumlah batasan-batasan yang wajib zakati. Yang saya jelaskan ini adalah hal-hal yang mungkin tidak cukup dengan membaca. Artinya sekalipun membaca pasti tidak paham kalau tidak dijelaskan. Terutama kita sebagai pelaku dari hal tersebut, yaitu adalah perdagangan, emas perak, dan pertanian. Kalau zakat ternak kelihatannya jarang di sini. Walaupun jarang, tetap saya sampaikan sebagai bentuk proporsional kita dalam ngaji bab ini. Teman nanti yang untuk jumlah seperti onta, kambing apa itu nanti cukup di-share. Yang sangat penting sekali untuk saya jelaskan adalah bab tijarah dan pertanian dan zakat fitrah. Bahwa zakat emas perak kelihatannya ada di sini bojone oke, nyimpen emas. Kan di mobil limo nganggur itu dihitung zakat apa tidak, itu nanti ada bab yang sekalipun mungkin jenengan baca, kalau tidak dijelaskan mesti nggak paham, mesti bingung, harus dijelaskan. Banyak hal-hal yang termasuk hitungan haid nifas itu sekalipun misalkan jenengan tak kasih buku terjemah, istri jenengan mocok mesti nggak paham karena bulat. Harus dijelaskan, dan nanti kalau dijelaskan kemudian terbaca, oh ini yang dimaksud kemarin itu. Oke, jadi nanti itu apa yang perlu saya sampaikan adalah hal-hal yang mungkin langsung kita berinteraksi dengan pekerjaan tersebut. Apalagi wakil masa aset DPS Agustus itu saya tanya asetnya lebih dari 100 juta. Amin. DPI. Aku apa yang mau nyebut Mas Aris kan? Itu kan juga saudara saya kan. Sampai anak itu buat segini dulu ya. Termasuk Pak Haji Lebio juga ini, apakah ayam saya termasuk dihitung zakat Ustaz? Nah, nanti di sini dilihat, oke? Mikir saya ngerti mik kenapa? Kalau nggak bisa pakai ini aja nggak? Nggak bisa. Pakai ini aja. Baca saya kita SD. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin yang kita bahas adalah kita
kita sebagai umat Islam punya kewajiban yang sangat-sangat penting dan itu menjadi rukun dalam Islam. Rukun itu di atas wajib ya. Nek wajib belum tentu rukun, kalau rukun pasti wajib. Termasuk nafkah istri, nafkah anak itu wajib, tapi nggak masuk rukun. Artinya misalkan ada orang gagal menafkahi anak istrinya, tidak sampai lepas dari Islam. Tapi orang yang tidak melakukan salah satu rukun ini bahaya sekali. Syahadat, sholat, zakat, puasa, ini termasuk dasar atau asas. Dan zakat itu nomor 3. Kenapa? Karena akibat dari tidak paham zakat, orang bisa memakan harta yang haram secara tidak sadar. Yang efek dan jerahnya itu sama dengan memakan barang haram yang lain. Ini pentingnya di situ sebenarnya zakat itu. Jumlahnya sebenarnya banyak. Jumlah dari ketentuan zakat itu sama sekali tidak pernah memberatkan. Kalau mungkin lihat. Cuman akibat dari tidak mengeluarkan zakat, contohnya begini, saya punya kewajiban zakat yang harus saya keluarkan dan tidak saya keluarkan. Berarti ada jatahnya orang yang berhak menerima zakat saya tadi yang saya makan. Kesamarannya adalah memakan barang haram yang dari zakat yang tidak dikeluarkan itu lebih berbahaya karena nggak sadar dianggap uangnya sendiri. Kalau ada orang memakan barang haram sebab mencuri, sebab gasap, sebab menipu, itu suatu saat dia dibuka hatinya oleh Allah sadar dan mudah sadar kalau itu adalah hal yang diharamkan. Sementara zakat adalah memakan barang yang dia sendiri yang bekerja, miliknya sendiri, hanya karena dia tidak memberikan kepada orang yang mestinya itu adalah haknya orang lain, kemudian dimakan tanpa sadar. Jadi mangan duit 10% atau 2,5% dari sesuatu yang wajib kita keluarkan kok tidak kita keluarkan, itu sama dengan kita makan barang haram. Karena apa? Itu mutlak haknya mustahik. Bisa fakir, bisa orang miskin, bisa orang-orang yang berhak disakati. Jadi di antara efek dari tidak memahami bab zakat. Kita sebagai umat Islam secara umum, lebih dalamnya sebagai santri biasanya atau pengkaji majelis ilmu, ya tentu tujuannya adalah bagaimana kita terhindar dari makan dan mengkonsumsi hal yang diharamkan oleh Allah. Tidak suka-suka sidik ya sepenuh sholat, kayak kepelajaran sidik atau diiling-iling, tapi minimal kita paham. Bisa difaham dalam maksudnya saya. Jadi akibat dari tidak memahami zakat adalah orang bisa memakan harta yang mestinya bukan hak dan miliknya, tapi dia makan. Itu langsung tak jelaskan. Sakit aja. Sekali-kali kita kasih kenapa? Jadi nggak usah ngomong, ya suara gede rasanya. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab zakat ya. Urut-urutannya begini. Zakat itu sesuatu yang harus kita keluarkan dari diri kita dan yang berkaitan dengan diri kita. Jadi manusia itu punya 2 hal yang berikat dengan dirinya. Satu dengan dirinya zatnya dan sesuatu yang berkaitan dengan dia. Nah, dalam bab zakat niku kalau boleh dibagankan begini, ada zakatul amwal, ada zakatul abdan.
zakatnya harta yang berkaitan dengan kita, karena zakatnya orang lain tidak wajib dizakati. Contoh Mas Agus, Mas Haris sugih itu wajib zakat tapi Mas Haris keterlaluan sugih kok dulur melarat kok menengahi ya apa ya dukung sama. Jadi saudara itu enggak, tapi nanti anak itu ada kaitannya dengan zakat karena berkaitan dengan warosah, tapi itu nanti terlalu jauh. Ya, ada zakatul amwal, zakat mal. Mal itu harta, kalau amwalun beberapa harta, zakat mal. Sekali-kali mal ini bahasa Arab ya, Mas Wani, mal ini bahasa Arab. Kok bisa bahasa Inggris? Mal ini artinya harta, zakat badan. Nah, zakat badan gampang. Pokok kalau jenengan ikat zakatnya diri badan ini adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu namanya zakatul abdan atau zakatul nafsi. Makanya niatnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Ini zakat ini. Nanti kita bahas ini gampang. Abdan ini mungkin nanti takaran-takaran dan perbedaan pendapat aja yang mungkin agak ribet. Yang banyak itu adalah zakat harta. Lah jenengan ini kan punya harta. Iya Mas Agus punya kan? Harta apa yang kira-kira kita punya ini yang wajib dizakati dan yang tidak wajib dizakati? Jadi zakat apa? Sesuatu yang manusia itu punya harta punya dua dimensi. Artinya manusia itu punya harta yang dimiliki, ada yang wajib dizakati dan ada yang tidak wajib dizakati karena tidak semua harta wajib dizakati. Misalnya Mas Agus duwe buku sholawat kan modal kerja misalnya contoh kan ya kan bagian dari harta itu sangat berharga bagi Mas Agus, sangat berharga contoh tukang duit cetok gaji ya nilainya sampai 50 juta misalkan ya, misalkan duit gaji atau cetok harganya kalau dijual bukan dijual belikan ya punya nanti kalau punya harta yang diperjualbelikan nanti masuk ada keterangannya nanti punya harta misalnya langsung contoh Mas tukang misalkan punya cetok sama gaji kan banyak sekarang alat-alat modern apa tukang modern yang mahal-mahal kan sampai harganya 100 juta misalkan 100 juta. Nah ini kira-kira saya punya cetok yang harganya 100 juta sebenarnya nggak usah takut cetok opo itu oh kira-kira ini mumpung sama durung bantah ya atau mungkin Mas karena ada langsung pelakunya Mas ini siapa nih tukang cukur Mas Aji Pamungkas punya alat cukur yang bisa bergerak sendiri cukur dilihat harganya 100 juta kira-kira alat cukur saya ini wajib dizakati atau tidak nah nanti dengan memahami ini akan ketahuan semua oh ini harta ini wajib saya zakati harta ini tidak wajib saya zakati. Oke. Jadi macam-macamnya harta yang kita miliki yang dimiliki oleh manusia itu yang wajib dizakati hanya ada 5. Kira jawab 5 jawab lah aku di bojo kok lawung wajib dizakati bos ya ben gak ngantuk sampai niki jenengan eling-eling niki belajar sugih belajar sugih kula derek sugih pun apal bab niki jadi nek jenengan kan sugih sik niki ngaji bab zakat nek kula ngaji zakat sik niki sugih itu hisabe gak patek akeh. Jadi harta dari sekian yang dimiliki oleh manusia, siapapun dia, dimanapun berada, apapun profesinya, yang wajib dizakati adalah yang 5 ini yang nanti kita bahas. Tambah hutan, tambah marah mungkin ya. Ada 5 nih, pokoknya dieling-eling mawon.
Oke. Tuh, blok nih. Oh, ada. Ini ya. Nah, ini rodok tak gede no sing berpati rodok tak ketok. Gimana kita nggak ikhlas ya waktu orang mungkin bisa sebab berbicara. Nah tahu ditulis kan tadi biasa eleng. Walaupun kok lalinnya nggak apa-apa. Itu urusannya sama karo Gusti Allah. Kelihatan gak ini? Oh dari ini aman, beneran. Zakat mal ini, zakat harta 5. Yang pertama, yang wajib dizakati, harta kita yang wajib dizakati, yaitu adalah al-mawashi. Rada-rada ada bahasa Arab ya? Pasti ikhra piro Mas Ani? Bermanfaat tapi ngajine oke. Napa al-mawashi? Ben roh lho. Al-mawashi itu adalah ternak, binatang ternak. Sak cukup memang tulisannya. Ternak ini yang pernah saya jelaskan dalam pertemuan kemarin, ini ternak apa? Ini tidak semua ternak, tidak semua binatang ternak yang wajib dizakati. Terkhusus binatang ternak yang sah ketika dijadikan kurban. Sekali lagi, binatang ternak yang wajib dizakati adalah binatang ternak yang sah dijadikan kurban, yaitu adalah unta, kambing, sapi. Pun gampang lebih eling-eling. Jadi al-mawasi atau ternak, binatang ternak, orang punya ternak, ya, yang ternak tersebut sah dijadikan kurban, yaitu 3 hal tadi, karena nanti kuda, ayam, kebo khilaf. Kebo itu ada yang mengatakan min jumlatil bakor, bagian dari sapi. Tapi kalau kuda di kitab fikih itu di Fathul Qorib tidak termasuk kuda. Terus kidang, terus ayam, ada Mas Dadang itu 2 ayam yang mungkin nilainya kalau dijual bisa dibelikan kambing yang kalau jumlahnya sudah memenuhi zakat. Apa maksudnya? Punya ternak ayam yang kalau dijual itu nilainya bisa dibuat beli kambing yang cukup dibuat zakat jumlahnya. Itu tidak wajib zakat karena bukan dari bagian ternak yang wajib dizakat. Tak jelas ini paham betul tidak? Paham, anak ngantuk mungkin paham. Teruji kan, karena jadi kuat teruji. Sampai gak paham itu aku yang isin. Jadi, ya ini nggak terlalu saya jelaskan karena nggak jarang artinya cukup intinya aja. Jadi binatang apa? Kalau manusia kita sebagai umat Islam punya binatang ternak yang wajib dizakati, yaitu ternak yang sah dijadikan kurban. Unta, kambing, ayam, bebek, asu, celeng kan wakil kan ternak ini wakil. Jenengan apa yang Stain yang jalan menuju Stain ada komplek itu banyak itu ternak. Di mana itu ya toh? Itu kan Wamena punya. Loh ada yang Muslim punya. Orang Islam ternak babi. Pegawai yang haram barang karena dizakati haram bisa. Paham ya? Yang kedua, al-asman. Apa? Al-asman yaitu emas dan perak.
Yang kedua, jadi kalau ada manusia umat Islam punya emas perak yang nanti jumlahnya, beratnya itu sudah memenuhi kadar yang wajib dizakati, maka wajib zakat. Syarat-syarat dari 5 ini nanti kita bahas. Ini urut-urutannya dulu. Ya, kalau jenengan ini masih mungkin kita masih mungkin di bojo senengannya emas, terus nyimpen emas. Kayak Mas Gun kan yang mungkin naik, kita gak duit tapi masih akeh nomah. Lah itu wajib delok. Meneng-meneng duwe masku akeh. Lah berapa emas, kadar emas yang nanti wajib dizakati itu nanti. Ini jenis-jenisnya dulu. Harta apa yang wajib dizakati. Paham ya? Yang kedua al-asman, yaitu emas dan al-asman itu bahasa Arab artinya sesuatu yang berharga. Nah, yang maksud al-asman di sini, yang berharga di sini, agama mengatur yaitu adalah terkhusus emas dan perak. Nanti sekalipun ada sesuatu yang lebih berharga daripada emas perak, kalau dalam kitab itu adalah al-yaqut, itu permata, itu harganya lebih mahal. Tapi tidak termasuk harta yang wajib dizakati karena tidak bisa, jarang dimiliki. Emas kan banyak, hanya jumlahnya aja yang nek wong sugih punya banyak, nek melarat kadang saiki didol digadekno dol neh, gadekno dol terus sampai zakat itu muter nang pegadian. Sing guyu-guyu ketara iki sampe. Ya sampean gadekno cincine bojone kualat. Ya. Nomor 3. Az-zuru. Sampeyan kok apal Pak Ustaz? Ngene iki mbak tirakat. Tahu Surabaya protes yang halus. Napa az-zuru? Zuru itu adalah tanaman. Nah, tanaman kan banyak. Manusia kan punya tanaman yang ditanam kan banyak, sawi, kangkung, bawang merah, bawang putih, padi. Lah, kira-kira tanduran apa yang wajib dizakati? Dalam hal ini, kitab zakat ini adalah tanduran makanan pokok. Karena yang disebut tanaman yang wajib dizakati langsung menuju ke tanaman pokok, dan tanaman makanan pokok yang ada di Indonesia adalah beras, maka nanti kita lebih banyak memahami bab yang berkaitan dengan padi dan beras. Paham ya? Karena tanaman pokok di daerah tertentu bisa berbeda, mungkin di daerah mana Australia atau mana itu jagung atau apa begitu. Pak Ustaz, kalau di Wamena itu kan makanan pokoknya itu kan sagu. Nah itu bagaimana? Kalau memang daerah di Wamena itu aksaruhum, mayoritas di situ adalah semua pakai makanan pokok yang namanya sagu, maka zuruk yang di sini juga memasukkan namanya sagu. Paham saya? Ini tak urut dengan jelas. Jadi zuruk tanaman ini adalah tanaman yang disebut dengan makanan pokok. Nah, karena kita di Indonesia makanan pokok kita adalah padi, beras, maka nanti kita lebih banyak memahami bab yang berkaitan dengan padi, khususnya pertanian. Zuruk itu pertanian, tanaman tadi. Yang keempat adalah at-tijarah. Nah, di Dewa Hamadi at-tijarah. Perdagangan. At-tijarah, perdagangan. Manusia kan juga punya harta yang diperdagangkan, walaupun tidak semua manusia itu berdagang. Tapi ada harta yang dihasilkan dari hasil perdagangan.
Maka harta yang dihasilkan dari perdagangan itu nanti ada wajib zakatnya. Caranya bagaimana, hitungannya bagaimana, nanti kita kupas. Dengan catatan perdagangannya adalah dagangan halal. Pak Ustaz, nek germo piye wajib kok. Itu kan zakate piye? Coba jenengan mikir. Sedina susu piro itu. Oke, catatan penting iki. Perdagangan itu dilegalkan oleh syariat. Aku dikon pada sugih, hasil dengan apa? Judi online misalnya. Itu piye? Ya kan dia mungkin kan. Ini hal-hal yang mungkin terjadi dan terjadi. Artinya ada orang itu yang memang ma'isyahnya itu dihasilkan dari perdagangan yang tidak dibenarkan oleh agama. Itu sekalipun punya banyak, misalkan ditakdirkan ya jelas kok sugih misalkan, itu tidak wajib zakat karena agama tidak merestui. Yang direstui oleh agama itu yang kemudian dikenakan hukum namanya zakat. Perdagangan dagang pokok halal wajib zakat. Berapa jumlah dan ketentuannya nanti kita bahas. Karena tidak semua hitungan perdagangan. Berarti Ustaz saya jual gorengan wajib zakat gak? Ya tergantung. Nah, sama gorengannya bisa sampai nilai emas 82 gram itu gorengan opo juga. Ya hal yang mungkin kan. Misalnya status jual gorengan misalkan. Muter pas jatuh tempo 1 tahun gorengannya numpuk sampai regane iso digawe tuku emas 82 gram. Piro iki Pak Mas? 120 juta. Lu cara tiga tuku gorengan itu sampai kaki 120 juta. Ya, misalkan bisa saja. Karena memang perdagangan muter setiap hari. Perdagangan itu maksudnya adalah uang yang at-taklid. Di dalam kitab Fathul Qorib itu at-taklid, orang uang yang diputar, dibolak-balikkan itu diputar setiap hari, kulaan didol, kulang jual, kulaan jual. Lah nanti dalam hitungan tertentu orang yang punya pekerjaan dagangan ini yang jumlahnya sudah memenuhi hitungan, maka dia dikenakan wajib zakat. Yang terakhir, yang nomor 5 nih. Al-asmar. Buah atau bahasanya biji-bijian. Buah. Oh, biji-bijian ini yang azurun, jagung, yang jadi makanan pokok. Buah-buahan di sini juga tidak semua buah-buahan. Yang dikategorikan buah yang wajib dizakati hanya buah tertentu, yaitu anggur dan kurma. Anggur garing dan kurma garing. Ini juga jarang di sini. Mungkin nanti kita 2 atau pertemuan lagi kita bahas. Nggak cukup kalau malam ini, nggak cukup. Mas Gunawan sudah pernah bilang nggak cukup kalau cuma 1 jam itu nggak cukup. Karena butuh detail dalam bab ini. Artinya sekali jenengan paham rumusnya, insya Allah paham. Tidak pernah berubah rumusnya zakat itu. Beda dengan sholat. Sholat, haid, nifas itu beda orang. Prinsip yang dipegang itu beda orang, itu beda hukum. Paham ya? Beda dengan kalau zakat ini sekali kita paham, maka insya Allah, kecuali ada kasus-kasus tertentu yang butuh dijawab dengan menganalogikan ngepas nih hukum yang kayak tadi. Ada orang punya binatang ternak tapi bukan kambing, bukan sapi, bukan unta, tapi hasilnya kalau dibelikan itu bisa dapat kambing yang kalau dijual bisa zakat karena saking banyaknya. Sekali panen itu bisa sampai 300 juta mungkin ya. Kan ada ya, teman saya itu juga ada itu sampai 200 sekian juta gitu, karena punya. Itu tetap gak wajib zakat. Nanti kalau dia mau tetap mengeluarkan zakatnya, itu mungkin nanti perdagangan dia jual, karena jual ayam, jual bibitnya, jual beli, itu diputar uangnya tadi itu bisa. Paham betul nih, paham ya? Jadi jenengan ingat-ingat nih. Jadi
Zakat ini bagian yang terpenting di dalam agama kita, dan manusia itu wajib zakat. Kalau boleh dibagikan, manusia itu punya dua hal yang ada dalam dirinya, itu dirinya, zatnya dirinya, dan harta yang dia miliki. Nah, secara hakikat adalah tujuan zakat adalah supaya aku gak medit. Walaupun itu hasil kita sendiri, hasil usaha kita sendiri, bagaimanapun ya Gusti Allah itu jaluk, bagaimanapun rezeki yang Allah kasih itu kalau bisa ya tetap dibagi. Karena Allah tahu tidak semua orang diberi kesempatan zakat karena tidak sampai mempunyai harta yang wajib zakat, dan faktanya begitu. Karena caleg kita tuntaskan kemiskinan sampai bongkar orang iso, itu jadi ngelawan Gusti Allah. Mari kita tuntaskan kemiskinan, kita hilangkan kebodohan. Gak bisa wong bodoh tetap bodoh. Sampai ngaji aja bodoh. Seguyu banget kan. Mari ini kon perang nih, Bu iso ora. Tapi yang pantas tugas ngaji itu bukan untuk menjadikan manusia itu pintar semua, tidak, minimal bodohnya hilang-hilang siti. Ngono lho. Mari kita berantas kemiskinan. Jere sapa Gusti Allah raimu. Kowe dhewe wedi fikir kok ngajak wong gak fikir. Wong wedi fikir juga asline. Jabatan ini sudah mau hilang kan? Nyalon lagi ini takut fikir juga sebenarnya. Lah kok pengen menghilangkan kefikiran itu dari mana? Enggak bisa. Sugih kayak sampean kayak mergawe turu. Kayak turu ngopi. Ini gak mau sugih guys, tenang. Dong fikir kan gelisah. Ciri-ciri orang fikir itu gelisah, kayak saya turu mikir, sampai atau susah. Tapi dikatakan sugih gak wajib zakat karena gak masuk kategori. Ya cara didelok kalau boleh didelok sampai diarani fikir tapi uripe ayam, turu tenang, ngopi guyon. Tapi dikatakan kaya, nyatanya dari sekian dari gak tuh. Masuk gak duwe, perak yo ora duwe, ternak yo ora duwe, dagang yo kepas kempis. Dene kok bojo sing bisa bertahan alhamdulillah, untuk bojo gak wajib dizakati. Lha niku perlu dipahami manten niku. Jadi apa ya? Artinya nanti bab zakat ini kita jadikan apa ya? Asbab untuk kita lebih sedikit memahami